Halo dengan Irta Madika. Secara umum, pada keadaan pembesaran atau hipertrofi jantung, daerah dilalui oleh potensial aks listrik bertambah luas, sehingga diperlukan waktu yang lebih banyak untuk terjadinya potensial aksi. Pengaruhnya pada EKG adalah, pertama, karena bertambah banyaknya daerah yang mengalami potensial aksi, maka amplitudo gelombang akan bertambah. Kedua, karena waktu yang diperlukan untuk terjadinya potensial aksi lebih lama, mengakibatkan durasi gelombang melebar. Ketiga, pembesaran otot jantung pada bagian tertentu dari jantung mengakibatkan perubahan vektor aliran listrik sehingga terjadi perubahan aks jantung. Pada EKG, depolarisasi atrium dipresentasikan sebagai gelombang P, sehingga adanya pembesaran pada atrium mengakibatkan perubahan pada gelombang P. Ini adalah gelombang P. Separuh pertama adalah komponen depolarisasi atrium kanan, sedangkan separuh kedua adalah komponen depolarisasi atrium kiri. Arah depolarisasi atrium ke kiri bawah, sehingga pada EKG pertama searah dengan lead 2, sehingga P defleksi positif. Kedua, berlawanan dengan lead AVR, sehingga P defleksi negatif. Ketiga, tegak lurus terhadap V1, sehingga gelombang P-nya defleksi bifasik. Untuk mendeteksi pembesaran atrium, cukup dengan memperhatikan lead 2 yang searah dengan aksis atrium dan lead V1 yang tegak lurus terhadap aksis atrium. Pada pembesaran atrium kanan, komponen atrium kanan memiliki amplitudo yang tinggi. Tidak tampak pelebaran gelombang karena tertutup oleh komponen atrium kiri. Pelebaran atrium kanan mengakibatkan aksis bergeser ke arah kanan, sehingga peninggian gelombang P dapat bergeser ke arah AVF dan lead 3. Pada lead V1 didapatkan peninggian komponen atrium kanan, sedangkan komponen atrium kiri tetap. Gambaran kelas EKG akibat pembesaran atrium disebut P pulmonale, karena disebabkan oleh penyakit paru berat. Dikatakan pembesaran atrium apabila didapatkan amplitudo gelombang P melebihi 2,5 mm di sedapan 2 AVF atau 3. Atau didapatkan amplitudo gelombang P 1,5 mm di sedapan V1 dan V2. Ini merupakan gambaran EKG pembesaran atrium. Didapatkan P pulmonale pada lead 2, 3, dan AVF. Ini juga adalah gambaran pembesaran atrium kanan. Gelombang P lebih dari 1,5 mm pada lead V1 dan V2. Pada pembesaran atrium kiri, didapatkan pemanjangan durasi gelombang P komponen atrium kiri. Normalnya panjang komponen atrium kiri adalah satu kotak kecil. Jadi jika ada pembesaran, akan lebih dari itu. Pada lead V1, didapatkan komponen atrium kiri turun lebih dari 1 mm atau satu kotak kecil. Gambaran klasik pembesaran atrium kiri disebut sebagai P mitral, karena biasanya terjadi pada penyakit katup mitral. Ini adalah contoh dari pembesaran atrium kiri. Pada lead 2, didapatkan pelebaran gelombang P komponen atrium kiri. Pada lead V1, didapatkan pelebaran durasi dari gelombang P komponen atrium kiri. Ini adalah lead V1. Jika kita perhatikan gelombang P-nya, komponen atrium kanan tampak kecil hingga sulit terlihat, tetapi komponen atrium kirinya tampak turun lebih dari 2 kotak kecil.